Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan dan kesehatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendatangi kajian, bisa mendatangi majelis ilmu. Dan pada kesempatan malam hari ini kita memulai mengkaji kitab yang baru, yaitu judulnya Al-Unsu Billahi Ta'ala. Al-unsu itu maksudnya adalah seseorang merasa nyaman, seseorang merasa bahagia, dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat-kiatnya agar seseorang merasa nyaman, merasa bahagia, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditulis oleh Ahmad bin Nasir At-Tayyar, hafizahullahu taala. Nah, kitab ini artinya berisikan tentang kiat agar kita bagaimana merasa nyaman tatkala kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya tatkala seseorang bersendirian, tatkala seseorang bersama tidak ada siapapun, dia kadang-kadang tidak nyaman, tidak betah. Yang membuatnya betah adalah tatkala dia bersama sesuatu yang menemaninya. Baik itu HP ya, atau teman, baru dia merasa nyaman. Dan tatkala seseorang bersama Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bahagia dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak kebahagiaan, disitulah letak kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan bahagianya manusia, nyamannya manusia, itu berbeda dengan nyamannya hewan. Hewan-hewan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka merasa nyaman, mereka merasa bahagia tatkala kebutuhan fisik mereka terpenuhi. Tatkala makan cukup, istirahat cukup. Bagi hewan, itulah yang membuat mereka bahagia. Adapun manusia tidak cukup di situ. Kebahagiaan manusia tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dalam pemenuhan fisik. Akan tapi tatkala hati seseorang bahagia, maka terbentuklah perasaan yang bahagia. Ya, terjadilah perasaan yang bahagia tatkala hati seseorang itu bahagia. Ya. Kalau hewan itu tempat tidak nyaman, dia stres, tidak cukup makan, dia sakit. Kalau manusia walaupun bisa tidur, tapi hatinya tidak bahagia, dia tetap tidak nyaman. Ya. Nah, karena kebahagiaan manusia itu di tataran hatinya, maka hendaknya seseorang berusaha bagaimana jalannya agar hatinya itu jadi bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan seseorang itu tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah puncak kebahagiaan bagi seseorang. Nah, kita mulai buku ini dengan membaca muqaddimah. Ya, terlebih dahulu insya Allah mungkin hari ini kita selesaikan membaca muqaddimahnya. Yaitu kata beliau di sini, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita puji karena dua hal, ya, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala kita puji yang pertama karena bertubi-tubinya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi setiap detik manusia tidak akan lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Ya, setiap detik manusia pasti merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi alasan pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah berhak untuk dipuji. Karena sifat-sifat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sehingga kita merasakan nikmat ataupun tidak. Mungkin kan kita tidak merasa ini nikmat. Ini kita merasakan sesuatu yang biasa. Tetap Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk dipuji. Sehingga dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, akhir yang baik, ujung yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, karena sering kita mendengar Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam Al-Qur'an banyak mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir cerita bahagia bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan takwa. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala tatkala beliau mengomentari hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang penampilan fisik kalian dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat nominal harta kalian. Jadi seseorang yang memiliki fisik yang baik, fisik yang bagus, penampilan yang rupawan, kemudian harta yang banyak, itu bukan menjadi titik penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang demikian jadi titik penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Eropa itu akan jadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang Amerika, ya, mereka masuk 10 besar orang terkaya di dunia. Lakayo secara fisik juga bagus-bagus, putih, tinggi, hidung mancung. Ya. Kalau itu patokannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian. Walakin kata Allah. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada 2 poin yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulubikum wa a'malikum, hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, wa fihi bayanun mahallin nadhrillahi minal abdi. Di hadis ini terdapat penjelasan titik inti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba. Wa annahu yanzuru ila abdihi fi syai'aini. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba itu dari 2 hal. Dari hati dan dari amal perbuatan. Artinya kata beliau, at-taqwa mu'allafatun min qalbin tahirin wa amalin salihin zahirin. Takwa itu seseorang dikatakan takwa tatkala dia memiliki hati yang bersih dan tatkala dia menghiasi diri dengan amal soleh yang terlihat. Ya. Tidak bisa orang mengatakan saya bertakwa, yang penting hatinya tidak bisa. Karena harus ada bukti, amalun zahirun. Amal yang tampak. Amal soleh yang terwujud pada anggota badan. Demikian juga seseorang yang zohirnya, penampilannya, ini orang soleh. Amalan-amalnya banyak luar biasa. Kalau kajian rajin. Kalau ilmu luas. Ditanya, Masya Allah. Dia di atas rata-rata dari sisi amalan. Tapi hatinya ada hasad. Tapi hatinya ada sombong. Tapi hatinya ada ghil, ganjalan terhadap orang lain. Maka dia juga tidak menjadi seseorang yang bertakwa. Oleh karena itu, antum fokus memperbaiki diri pada 2 hal ini.
Antum imbangilah, kita sama-sama mengimbangi diri untuk memperbaiki dalam dua hal. Ya, hati yang bersih, artinya kita cari pengajian-pengajian yang a'malul qulub, yang menjelaskan tentang amalan-amalan hati. Kemudian kita cari juga pengajian-pengajian yang membahas tentang penyakit-penyakit hati, supaya kita tahu dan supaya hati kita bersih dari penyakit hati. Kemudian yang kedua, kita hiasi diri kita itu dengan belajar fikih. Supaya tahu bagaimana amal itu yang benar seperti apa. Zahir amal soleh itu benarnya seperti apa. Tatkala kita tahu yang benar, kita kerjakan. Karena takwa itu dilihat dari dua hal tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memandang kita dari dua hal tersebut. Ya. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Artinya bagi seorang yang beriman, orang-orang zalim itu adalah musuh dengan tingkatan permusuhan yang memiliki level. Ya, semakin besar kezalimannya, maka semakin besar permusuhan dan ketidaksukaan kita berikan kepada orang tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu baginya, Rabbul alamin, Tuhan Rabb semesta alam. Wa qayyumus samawati wal ardin, dan Allah lah yang mengurus langit-langit dan bumi-bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya seseorang yang namanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus rasulnya. Al-mab'utsu bil kitabil mubin, yang diutus dengan membawa kitab yang terang benderang kebenarannya. Sallallahu wasallam alaihi. Salawat Allah dan salam senantiasa salam untuknya, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, kepada semua sahabat-sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du. Fa innal unsa billahi ta'ala a'zamu ladzatin wa halawatin fi hadhil hayah. Sesungguhnya nyaman dekat bersama Allah Subhanahu wa taala adalah a'zamu ladzah, kelezatan, kenikmatan yang paling besar. Ya. Sesuatu yang paling manis rasanya dalam kehidupan ini. Bihi tatibun nafs, dengan dekat kepada Allah, dengan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia merasa nyaman. Wayan syarahu as-sadru, dada-dada mereka merasa lapang. Wa yaqwal mu'minu ala tahammulil masaibid dunya, dan tatkala seseorang dekat kepada Allah, nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, tatkala itulah dia mampu bersabar dalam mengatasi musibah-musibah dunia. Karena kita ini kadang-kadang ditimpa musibah itu tatkala kita sendirian, atau kita ditimpa musibah di mana orang-orang tidak peduli dengan kondisi kita, sehingga kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kondisi seperti itu. Dan banyaknya musibah itu seperti itu. Bahkan kehidupan dunia ini berganti dari satu musibah ke musibah yang lain. Sampai Imam Asy-Syafi'i pernah bersyair, beliau mengatakan, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi. Musibah-musibah kehidupan katsiratun la tanqadi, banyak sekali, tidak terputus-putus, kata beliau. Wa sururuhu ya'ti kakal a'yadi. Sementara kebahagiaan kehidupan itu hanya datang sesekali bagaikan hari raya. Ya. Itu artinya pengalaman kehidupan beliau sendiri. Sampai beliau kisahkan dalam syair yang beliau gubah. Nah, kata beliau, ujian kehidupan itu silih berganti, tidak berhenti. Ya. Kebahagiaannya justru datang sekali-sekali. Itulah kehidupan. Ini kehidupan yang dialami oleh orang yang soleh.
Oleh karena itu, kita perlu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk bersabar tatkala menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ya. Wa yashalu 'alaihil qiyami bil ibadati wa ta'at. Dan tatkala seseorang dekat dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya untuk menjalankan ibadah serta ketaatan. Ringan. Ya. Ringan bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal unsu bihi subhanahu maqamun rafi'un 'azimun. Merasa nyaman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi yang tinggi dan agung. Manzilatun syarifatun karimatun, kedudukan yang mulia serta kedudukan yang agung. Wa yuqsadu bihi al-farhu. Dan tujuannya adalah dengan dekat kepada Allah seseorang akan menjadi bahagia. Wa tuma'ninah, menjadi tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa a'la minal unsi bima yarjuhul al-'abid min na'imil jannah. Dan merasa tatkala seseorang mencapai derajat al-unsu billah, merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, itu bahagianya itu lebih hebat dibanding seseorang merasa nyaman ngerti dengan nikmat surga. Antum baca nikmat surga. Banyak para ulama menulis buku-buku. Ya, di antaranya ada buku yang kalau terjemahannya dahsyatnya neraka dan nikmatnya surga. Ada Al-Imam Ibnul Qayyim nulis buku tentang taman-taman surga, apa judulnya saya lupa. Tentang surga pokoknya. Isi surga itu ceritakan dalam buku beliau. Tatkala kita baca isi surga, kemudian benar-benar masuk ke dalam hati kita, hadir sampai yakin ini benar-benar ada, sehingga kita berjuang, berusaha untuk beramal soleh, sehingga bisa masuk surga nyaman gitu. Ya. Kita baca-baca syair-syair para ulama, bahwasanya tidak ada kepedihan kalau ujungnya surga. Sehingga kita sabar dalam menghadapi masalah. Tidak ada letih lagi tatkala sudah masuk ke dalam surga. Capek-capek kita ibadah. Nyaman gitu. Nah, tingkatan kenyamanan seseorang kenal dengan surga, tahu dengan isi nikmat surga ini, itu masih kalah. Tatkala seseorang punya motivasi, dia nyaman bersama Allah. Itu lebih hebat lagi. Pengaruhnya seperti itu. Nanti ada contoh-contohnya di sini. Wal unsu billahi halatun wijdaniyatun. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala adalah halatun wijdaniyatun, kondisi perasaan. Amalan hati artinya. Wa hiya min maqamatil al-ihsan. Dan al-unsu billah itu merupakan makom dari makom ihsan. Ya, kita tahu sendiri bahwasannya ihsan, iman, Islam. Islam paling bawah, kemudian iman, kemudian baru atas lagi ihsan. Nah, dalam level-level ihsan itulah ada namanya tingkatan nyaman bersama Allah. Ya. Taqwa bi thalathati asya. Dan ini akan terbentuk dengan 3 hal. Yang pertama, dawamu dzikri, senantiasa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasidqul mahabbah, jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ihsanul amali, memperbagus amal. Ya. Wa quwatul unsi wa dha'fuhu, kuatnya atau lemahnya kenyamanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala ala hasabi quwatil qurbi. Itu berbanding lurus dengan kuatnya rasa dekat seseorang kepada Allah. Berbanding lurus dengan kualitas ibadah seseorang kepada Allah. Fakullama kana qalbu min rabbihi aqrab. Semakin hati ini dekat kepada Allah,
kana unsuhu bihi aqwa. Maka perasaan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala tersebut semakin kuat. Wa kullama kana minhu ab'ad, dan sebaliknya tatkala seseorang itu hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kanatil wahsyatu bainahu wa baina rabbih asyadda. Semakin berat juga, semakin tidak nyaman juga seseorang itu tatkala bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ya. Orang-orang yang termotivasi untuk iktikaf itu sedikit. Karena apa? Iktikaf itu ibadah menyendiri. Ibadah mengasingkan diri. Kita hari-hari nyaman kalau ketemu orang. Nyaman justru ada kawan ngobrol. Selama 11 bulan. Kemudian ada 1 bulan, di bulan Ramadan, di bagian bulan tersebut, ada ibadah kita dianjurkan, dituntunkan untuk menyendiri. Sedikit sekali orang yang mau melakukan ibadah ini. Baik yang sudah ngaji, apalagi yang belum ngaji. Apa sebabnya? Al-unsu billah. Semakin orang dekat, semakin orang merasa banyak ibadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan nyaman tatkala bersendirian dengan Allah itu semakin kuat. Antum bisa kita sama-sama bisa cek kondisi diri kita sendiri. Tatkala kita tidak nyaman iktikaf, itu menunjukkan kita tidak nyaman bersendirian dengan Allah. Terdapat wahsyah. Terdapat wahsyah itu liar. Kebalikan dari unsu. Terdapat ketidaknyamanan. Sehingga kita mampu iktikafnya cuman malam. Sehingga dari malam-malam ini juga kita cuma mampu sebagian dari malam. Kenapa? Itulah kondisi dekat atau tidaknya hati kita kepada Allah. Gambarannya. Wala yulammu sya'thul qulubi bi syai'in ghairil iqbali 'ala Allah. Dan tidaklah tersusun kekacauan hati dengan sesuatu kecuali dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atau berpalingnya dia kepada selain Allah. Fahunaka yulammu syu'athuhu. Ya. Maka tatkala seseorang dekat kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada selain Allah, saat itulah kedekatan dia tersusun dan kekacauan hatinya itu buyar. Wa yazulu kadaruhu, kekeruhan hatinya hilang. Wa yasihhu safaruhu, benarlah jalan yang dia titi menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yajidu ruhal hayah, tatkala itulah dia menemukan ruh kehidupan. Wa yadzuqu ta'mal hayati wa malakiyah, dia merasakan lezatnya kehidupan para malaikat. Wa idza halla al-unsu billahi ta'ala fil qalbi istinara wan syaraha. Tatkala al-unsu billah bertempat di hati seseorang, maka akan teranglah hatinya dan lapang. Wa mala'a nuran wa farhan, akan dipenuhi dengan cahaya dan kebahagiaan. Hatta la ya'nasu illa billah, hingga dia tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'ada lahdzatihi khulwatun billah, dan detik-detik kebahagiaan dalam hidupnya adalah khulwah bersama Allah. Wan qalabat al-mihanu fi haqqihi ilal minahin, dan bergantilah ujian-ujian kehidupannya menjadi anugerah-anugerah, dan musibah-musibah menjadi sesuatu yang menguntungkan. Kemudian di sini disampaikan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kharaja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yauman
Suatu hari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keluar. Ya. Fa kharaja khalfahu ahadun tullabihi. Kemudian diikuti oleh salah seorang muridnya wa huwa la yash'uru bihi. Dalam kondisi Syekhul Islam tidak menyadari ada yang mengikutinya. Falamma intaha ila sahra wan farada 'anin nas, tatkala beliau tiba di padang pasir, tidak ada lagi manusia yang beliau lihat dan tidak ada juga yang melihat beliau. Tanaffasa as-su'ada thumma tamassala biqauli syair. Beliau tarik napas yang panjang, kemudian beliau mengucapkan syair. Wa akhruju min bainil buyuti la'allani. Aku keluar dari rumah-rumah. Aku keluar dari selah-selah perumahan. Aku keluar dari daerah yang banyak di situ rumah, perkampungan. La'allani uhadditsu anka qalba bisirri khalian. Dan aku berharap saatnya sekarang aku ceritakan kepadamu tentang kondisi hatiku tatkala kita hanya bersepi-sepi sendirian. Di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu justru senang dengan sepi. Walaupun beliau tidak menafikan pentingnya dakwah. Ya, beliau dakwah, beliau menghadapi masyarakat, sabar dengan ujian yang menimpa beliau karena interaksi beliau dengan masyarakat. Masuk penjara bolak-balik, ya. Tapi bersamaan dengan itu beliau luangkan waktu khusus, yaitu kebahagiaannya adalah tatkala kata beliau, aku keluar dari himpitan rumah-rumah menuju padang pasir dan saat itulah ku ceritakan semua isi hatiku kepadamu ya Allah. Ya. Kemudian kata menulisnya subhanallah yakhruju wahidan ila sahra liya'ni sabillahi wahid al-ahad. Ya. Subhanallah, beliau keluar sendirian menuju sepinya padang pasir. Tujuannya apa? Untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa madzaka illa li hubbihi li rabbih. Dan tidak ada yang mendorong beliau kecuali rasa cinta beliau kepada Tuhannya. Wa unsihi bihi, dan nyamannya beliau bersama Tuhannya. Wa syu'urihi bihajatihi ilaih, dan perasaan beliau sadar betul bahwasanya beliau butuh kepada Tuhannya. Wastighnaihi bihi anil khalqi kullihim, dan beliau merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian diceritakan juga dalam kesempatan yang lain yang menunjukkan cintanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan keterkaitan hati beliau kepada Tuhannya. Beliau dalam yang lain mengatakan, awadhi'bu fasta'nastu bidhi'bi id'awa. Serigala-serigala melolong, dan saat itulah hatiku merasa nyaman tatkala mendengar lolongan serigala. Wasautu insanin fakittu atiru. Sementara hiruk pikuk suara manusia, itulah kadang-kadang yang membuat aku terbang. Maksudnya kaget, tidak nyaman. Artinya beliau seringkali memang ke tempat sepi, ke padang pasir. Tujuannya adalah berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa katsiru minan nas la yutiku al-infirad. Sementara kebanyakan manusia justru tidak mampu untuk bersendirian. Duna ayyi syai'in minal mulhiyat. Tanpa ada hiburan yang nemani mereka. Tidak mampu kita bersendirian. Bahkan di malam-malam hari yang sepi pun kita nyari gadget kita untuk ngawani kita. Padahal para ulama dulu sampai berusaha nyari tempat supaya bisa sendirian, supaya bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa menceritakan semua isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya.
Disitulah dia curhat. Ya, oleh karena itu wajar. Ini kelas orang-orang soleh. Level para nabi mengatakan seperti Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihan dan keluh kesahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah curhat kepada sesama manusia. Memang level ini berat. Level seperti ini berat. Ya, kalau antum tidak mampu tidak usah ini. Cerita tidak apa-apa dengan orang. Ya. Karena banyak orang tidak cerita, nak niru ini sepi-sepi, malah gila. Ada lagi orang karena tidak bisa cerita ke orang lain, kalau cerita malah kena katoi, bunuh diri. Ini level yang luar biasa ini. Ini levelnya orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang justru kesendirian itulah bagi mereka kebahagiaan. Padahal kita tahu interaksi mereka dengan manusia luar biasa. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ra'aitu Syekhul Islami qaddasallahu ruhah. Aku bermimpi bertemu Syekhul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruh beliau. Aku bermimpi bertemu beliau bertemu beliau dalam mimpi. Ya, maksudnya tatkala gurunya sudah meninggal. Ka'anni dzakartu lahu syai'an min a'malil qulub. Dan saat mimpi itu aku sedang berdiskusi kepada beliau tentang amalan hati. Ini Masya Allah mimpinya ulama ini. Mimpinya ngaji ini. Mimpinya ngobrol tentang ilmu. Wa akhadtu fi ta'zimihi wa manfaatihi. Dan aku ambil hikmah-hikmah dan faidah dari beliau. Faqala amma ana fatariqati, adapun aku kata beliau, kebiasaanku adalah al-farhu billah was-sururu bihi. Kebiasaan aku, kebahagiaanku adalah bersama Allah Subhanahu wa taala, atau ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan seperti itu. Beliau ceritakan. Wa hakadza kanat haluhu fil hayati yabdu dzalika 'ala dhahirihi. Ya, demikianlah kondisi kehidupan beliau dan tampak secara zahir. Ya. Oleh karena itu hadhihi sa'adah allati yash'uru biha Syekhul Islam, kebahagiaan yang dirasakan oleh Syekhul Islam, kelezatan, rasa manis tatkala bersama Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi kecuali dengan dua hal. Yang pertama di sini disebutkan al-imanul ladzi nawwara qalbah, keimanan yang menerangi hati beliau. Yang kedua, ilmu yang kuat dan menghujam pada diri beliau. Dua inilah rukun kenikmatan. Alladzi yushbihun na'imul akhirah. Yang kenikmatan seperti ini itu menyamai kenikmatan akhirat. Ya. Bahkan beliau pernah mengatakan laisa fid dunya na'imun yushbihu na'imal akhirah. Tidak ada di dunia ini kenikmatan yang menyerupai kenikmatan akhirat illa na'imal iman wal ma'rifah, kecuali kenikmatan iman dan kenikmatan ilmu. Ya. Oleh karena itu sering dikatakan nikmat iman, nikmat Islam. Demikian juga kenikmatan iman inilah yang dirasakan oleh para sahabat sehingga kuat untuk disiksa. Sehingga mereka kuat mengalami musibah. Ya, nikmat iman. Kalau tidak mungkin. Nah, kemudian dijelaskan di sini nikmat ilmu itu akan didapatkan oleh seseorang, nikmat ilmu syar'i akan didapatkan oleh seseorang sampai menutupi kebutuhannya itu kalau dia rajin ngulang belajar. Sampai dia menguasai benar-benar ilmu tersebut sampai level yang yakin, mantap, kokoh, itu akan didapatkan khilalu uqufin 'alaiha ba'du syuhuri awil a'wam. Akan didapatkan oleh seseorang kalau berbulan-bulan atau bertahun-tahun belajar. Ya, dibarengi dengan murojaah. Karena kita gak lupa. Ya.
sampai dia tidak melupakan ilmu tersebut. Sementara kondisi hati seperti ikhlas, jujur kepada Allah, tawakal, khusyuk, harap, takut, inabah. Inabah itu sering saya bahas, inabah itu adalah taubat plus. Ya, inabah taubat plus. Jadi dia taubat, berhenti dari kemaksiatan, jadi rajin ibadah, namanya inabah. Ya. Kemudian salamatu sadar. Salamatu sadar itu tidak adanya ganjalan hati kepada siapapun. Dengan fulan itu tidak katik perasaan hasad, tidak ada perasaan benci. Ya. Tidak ada gibah dan lain-lain, itu salamatu sadar. Wal bu'du anit takallufi wa tasannu', dan jauh dari perbuatan yang dibuat-buat serta rendah hati. Kemudian perasaan merasa belum, hancur diri, maksudnya belum, aku ini belum jadi wong yang baik. Perasaan merasa belum orang yang berilmu, perasaan belum menjadi orang yang soleh. Fa innahu la yazalu yata'allamuha. Ini terus-menerus kita pelajari, kita ulang-ulang, kita hadirkan sampai mati. Ya. Tadi kalau ilmu fikih itu kita pelajari, kita ulang-ulang, sebulan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sambil 5 rojaah, insya Allah tidak lupa. Tapi kalau ilmu hati, amalan-amalan hati, terus kita belajar sepanjang hidup sampai mati. Ya. Wa yujaddidu ahdahu, senantiasa kita perbagus terus. Ya, kita perbarui terus. Kalau seandainya seseorang lupa, lalai, sesaat saja, maka akan rusaklah hatinya. Ya. Kemudian terakhir sebelum azan, di sini saya ingin menyampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu kalau dipuji oleh orang-orang, beliau akan mengatakan, wallahi inni ilal an ujaddidu islami kulla waqtin. Demi Allah, kata beliau, sampai saat ini aku ini masih memperbaiki keislamanku. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika dipuji-puji oleh orang, sampai detik ini kata beliau, aku baik, masih terus memperbaiki diri. Masih terus memperbaiki keislamanku. Padahal beliau adalah seseorang yang luar biasa. Nah, ini sebagai pengantar, kemudian nanti insya Allah habis sisa kita akan membaca 3 level yang akan dijelaskan di buku ini. Bagaimana seseorang itu supaya menjadi nyaman tatkala dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu, terus merapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية بركات الصلاة الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Andra.
Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya, kita lanjut lagi. Tadi bahwasanya kita sampaikan di pertemuan sebelum Isya bahwasanya yang membuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai bisa seteguh itu adalah dua hal. Yang pertama adalah keimanan yang menerangi hati beliau, kemudian ilmu yang menghujam kuat di dada beliau. Sehingga dua hal inilah yang bisa menjadikan dua hal ini menjadi rukun keimanan, rukun kenikmatan. Dua hal inilah yang menjadi penopang kenikmatan tatkala seseorang menjalani kehidupan di dunia dan kenikmatan tersebut itu mirip
dengan kenikmatan akhirat. Nah, dua hal tadi, pertama ilmu itu didapatkan oleh seseorang dengan bersungguh-sungguh, kemudian dengan mempelajarinya, namun proses belajarnya itu memiliki rentang waktu. Ya, seseorang menguasai cabang ilmu fikih tertentu tentang sholat misalnya, maka dia baca buku-buku tentang sholat, dalil-dalilnya, dia pelajari terus, kemudian dia ulang-ulang, paham dan hafal itu. Sehingga tatkala seseorang nanya tentang sholat, dia akan mampu jawab dengan tepat. Permasalahan apapun yang ada dalam fikih sholat tersebut. Demikian juga tentang zakat, tentang fikih muamalat, tentang haji dan seterusnya. Itu kalau seseorang mempelajarinya dengan waktu tertentu, kemudian diulang-ulang, maka akan paham ketika ditanya. Kemudian yang kedua, selain ilmu tadi adalah keimanan, yaitu amalan hati. Keikhlasan, kerendahan hati, kesabaran, tawakal, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Kemudian tadi tidak ada ganjalan dengan orang lain. Nah, ini adalah proses belajarnya, itu setiap kita berhadapan dengan orang, kita akan seolah-olah ketemu kasus baru. Ya. Sehingga beda pengalaman, beda tempat, beda kejadian, kita tidak akan menjumpai permasalahan yang persis sama. Sehingga kita masukkan ini di poin mana? Ini masuknya adalah tawakal. Ini masuknya sabar. Ini masuknya ini masuknya ini. Itu beda-beda dia nanti. Ya, beda-beda kejadian, beda-beda tempat. Dan kadang-kadang tawakal itu beda-beda ya. Seperti ini kalau saya cerita pengalaman sedikit. Ya. Saya pernah jadi pengurus masjid di Masjid Ar-Rozak itu. Ya, Masjid Ar-Rozak. Nah, di situ saya yakin kajian kita tidak bakal bubar. Kenapa? Karena saya ngurus. Saya yang diserahi, keuangannya diatur, saya juga. Pokoknya semua 100% kegiatan masjid itu di tangan saya gitu. Ya. Sehingga terbesit di hati saya, insya Allah tidak bakal bubar. Insya Allah tidak bakal bubar, terbesit di hati saya. Ini insya Allah tidak bakal dibubarkan orang. Karena kita yang ngurus. Akhirnya Allah datangkan, bubar. Artinya apa? Kurang tawakal. Dan bisa jadi kurang ikhlas. Artinya masalah ibadah hati. Baik tawakal, keikhlasan, sabar, selamat kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan kita pelajari seumur hidup. Makanya tatkala kita mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita hadapi, makanya kata Nabi SAW, al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu akan ada bersama orang-orang yang tua usianya. Orang tua seperti apa? Orang tua yang berilmu dan mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang dia alami. Tapi kalau dia berilmu, namun tidak mampu mengambil pelajaran, bakal hikmah yang banyak dia ceritakan. Selalu dia nyalahkan orang lain. Selalu dia nganggap permasalahan ini bukan dari saya, dari orang. Pihak ketiga, pihak ini yang salah. Kalau saya tidak punya masalah. Tidak mampu dia mengaitkan kejadian-kejadian yang dialami itu dengan kondisi hati yang sedang dihadapi. Ya. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam punya dua hal ini dia. Ya, punya dua hal ini. Sehingga dia merasakan setiap kejadian bentuk musibah seberat apapun, dia rasakan kebahagiaan. Sampai dia penjara, apa kata beliau tatkala penjara? Madza fa'ala a'da'i wal jannatu fi qalbi, kata beliau. Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku? Sementara surga itu di hatiku ini. Kebahagiaanku ini dalam hati aku. Aku sendiri yang menentukan, aku sendiri yang ngutur. Aku sendiri yang mengukur kebahagiaanku. Bukan oleh karena orang aku jadi sedih. Bukan karena orang aku bahagia. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini level luar biasa sudah.
Dan ini butuh pelajaran kita latih seumur hidup. Ya. Sehingga tatkala beliau dipuji, wajar beliau mengatakan, wallahi inni ilal an ujaddidu islami kulla waqtin. Demi Allah, kata beliau. Ini bukan basa-basi ucapan ini. Setiap saat aku itu senantiasa memperbaiki keislamanku. Ya. Baru ketemu kasus baru, oh mestinya sabar yang kayak ini. Harus sepertinya tawakal yang ini. Oh ini ikhlas, terus diperbaiki terus. Ya. Oleh karena itu, mengapa pelajaran kita al-unsu billah ini menjadi penting? Karena ini pelajaran seumur hidup. Nah, ini adalah proses tatkala seseorang ingin bahagia tadi dengan dua syarat. Itu syarat keduanya adalah tadi tentang hatinya. Kondisi hatinya harus dia latih seumur hidup. Jadi pengajian kita, pengajian ahlu sunnah itu bukan permasalahan fikih. Cuman itu baik. Kalau fikih dalilnya ini, bukan itu baik. Ahlu sunnah juga mempelajari tentang tazkiyatun nafs. Menyucikan jiwa. Ya. Dipelajari juga. Karena apa? Karena itu syarat memperoleh kebahagiaan. Nah, buku ini supaya kita sampai pada titik kita itu nyaman beribadah kepada Allah, penulis membuat langkah-langkahnya, kiat-kiatnya ada 3. Yang pertama kata beliau, marhalatul ula salamatul qalbi minal amrod. Bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati. Nanti dijelaskan oleh beliau penyakit hati 1, 2 dan seterusnya. Kemudian setelah hati bersih, langkah berikutnya adalah yang penting juga perlu diperhatikan at-ta'alluqu. At-ta'alluqu billahi wal iqbali alaih. Seseorang itu hatinya berkait kepada Allah Subhanahu wa taala wal iqbalu alaih dan memberikan perhatian kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah ihsanul amal, memperbaiki amal, wal musara'atu ilal khairat wal a'mali shalihah. Bersegera melakukan amal, ketaatan dan hal-hal yang baik. Nah, tatkala seseorang melakukan 3 hal ini, maka kata beliau akan terbukalah pintu bagi seorang mukmin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 2 pintu yang agung adalah ringannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan nyamannya kita tatkala melaksanakan ibadah tersebut. Ya, ke masjid tidak merasa berat, tahajud tidak berat, puasa tidak berat, dan lain-lain. Tatkala kita melakukan 3 hal tadi. Kemudian yang kedua, pintu yang kedua yang akan terbuka adalah al-yaqinu billah, yakin kepada Allah, ridho kepada Allah, cinta, ya, ingin atau rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagia bersama Allah. Yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan 3 hal tadi. Wa hadzanil babani mughlaqani an jami'il ibad. Dan 2 pintu ini, pintu ringan tatkala beribadah serta yakin kepada Allah tadi, itu adalah pintu yang banyak tertutup ya, pada para ahli ibadah, pada para hamba. Illa amman salima qalbuhu min kulli ma yughdibullah. Ya. Kecuali hatinya yang selamat dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci dan dipenuhi dengan segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Serta hatinya bersinar dengan hikmah yang diambil dari kalamullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang urgensi buku ini, kemudian apa yang akan dibahas di dalam buku ini. Kemudian di muqaddimah ini juga penulis menceritakan tentang asal-usul beliau menulis buku ini. Ya. Kata beliau, wa qad kuntu qad syara'tu fi qabli bid'ati a'wam. Kurang lebih hampir 10 tahun
saya menyusun buku ini. Buku ini 10 tahun disusun. Berdasarkan apa? Berdasarkan perenungan-perenungan, lintasan-lintasan pikiran, kisah-kisah yang beliau baca tentang kondisi keimanan, tentang rahasia-rahasia hati, dan beliau melihat kepada nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah serta ucapan para salaf, serta para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau melakukan pembahasan, pencarian, penelitian tentang tema-tema di waktu itu juga. Kapan teringat tentang ini, langsung cari. Ya. Falamma ijtama'at ladayya maddatun nafi'ah, setelah berkumpul kalau materi-materi ini, kata beliau, baru aku punya tekad untuk menyusunnya. Jadi para ulama juga nyusun atau mencatat faidah-faidah kajian. Ada saya saat Al-Khoslan itu nulis buku isinya fawaid. Judulnya. Fawaid dari apa? Kalau beliau menjumpai fawaid akidah dicatat, dikumpul di kelompok akidah. Kalau kita di laptop atau kita ketik, kemudian buat folder faidah-faidah akidah, seret masuk situ. Kemudian muncul lagi faidah-faidah fikih, ketik, dikumpul di sini. Akhirnya jadi buku. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh beliau. Seperti juga ulama kita yang lain, Ibnul Jauzi nulis Sayyidul Khatir. Yaitu hasil lintasan-lintasan pikiran dan perenungan. Renungan-renungan beliau tentang kehidupan jadi buku. Seperti kalau Ustadz kita, Ustadz Amin Nur Bait, itu nulis Prinsip Hidupku. Itu kan renungan-renungan semua. Renungan-renungan dari pengalaman hidup. Kemudian dicocokkan dengan dalil, diambil hikmahnya, ibrohnya jadi buku. Ya, itu adalah hasil pemikiran orang-orang soleh, termasuk buku ini. Buku ini Masya Allah. Beliau sampai bisa menyusun faidah-faidah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan penyakit hati, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Mendalam sekali pemikiran, renungannya. Ya. Beda dengan kita yang banyak lintasan-lintasan pikiran, malah lintasan pikiran kotor gitu. Ya. Pikiran kehidupan, suuzon kepada Allah, lintasan pikirannya. Ini para ulama lintasan pikirannya manfaat loh. Ya. Oleh karena itu kitab yang ada di tangan Anda sekarang, kata beliau, alladzi katabahul muallifuhu biqalbihi qabla bananihi. Ini ditulis oleh penulisnya dengan hatinya sebelum dengan jari jemarinya. Ya. Wa baha bihi wijdanuhu qabla lisanihi. Dan dia nampakkan ekspresi perasaannya sebelum ungkapan lisannya. Lam yaduk fi ta'lifihi ayyu nasbin wa ta'bin. Dan penulis tidak merasakan dalam proses penulisannya itu rasa lelah dan letih. Li'annal qalba unsubihi wa torbun. Karena hatinya itu dalam kondisi nyaman, senang nulis ini, senang merenungkan ini. Jadi nulisnya juga dengan bahagia, mengungkapkan hasil pemikirannya ini. Kenapa beliau bisa bahagia? Fal haditsu anillahi ta'ala amta'ul hadits. Karena obrolan, pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik obrolan. Rusuh bocok demo nih. Cepat bubar, balik kapan? Ya, jadi obrolan tentang Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik obrolan, senyaman-nyaman obrolan. Ya, sebagaimana orang yang hobi bola. Maka obrolan tentang bola adalah sebaik-baik obrolan. Masuk kapan ketemu ngomong sama-sama hobi bola. Hobi mancing. Ya, mah itu juga. Sesama hobi motor, masuk main itulah juga. Nah, dari sekian kenikmatan-kenikmatan obrolan, itu ngobrol tentang Allah Subhanahu wa taala
sebaik-baik obrolan. Makanya aku senang nulisnya katanya. Ya. Wal kalamu fil iman ahsanul kalam. Dan pembicaraan tentang keimanan adalah sebaik-baik pembicaraan. Walam yakun yuradu minhu fil bidayati illa tadwinil khawatir. Dan awalnya buku ini adalah cuman kumpulan lintasan-lintasan pikiran. Wa hifdzu ma fuadu ma fi fuadi minal masyair. Dan aku nulis itu tujuannya adalah menjaga perasaan-perasaan hati supaya tetap kekal. Ya, perasaan yang aku rasakan tentang ini catat supaya tidak hilang, terjaga. Ya. Kemudian wa kharaja min hayyizi as-sirri ilal fadha'i al-i'lan. Kemudian barulah dia keluar dari lingkaran rahasia, maksudnya lingkaran konsumsi pribadi menuju tataran masyarakat halaya atau umum. Itu semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha pemberi anugerah. Segala puji bagi Allah, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Sejak awal hingga terakhir, zahir dan batin, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini bermanfaat. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan lagi maha dermawan. Kemudian kata beliau tentang kualitas buku ini telah dimurojaah. Nukhbatun minal masyayikh. Sekelompok para ulama, wa tulabul ilmi wal fudhala. Demikian juga oleh para pelajar-pelajar yang unggul. Alladzina akramuni, yang mereka itu telah memuliakan aku dengan melakukan koreksi, dengan melakukan penelitian, ya. Dan mereka tumpahkan pemikiran-pemikiran mereka yang benar, pengetahuan-pengetahuan mereka yang tepat. Wa adaftu lil kitabi katsiran minal ibarat wa aqwalihim, sehingga aku cantumkan di kitab ini banyak ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan mereka. Jazahumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Wa nafa'a bihim wa ja'ala ma qaddamu fi mizani hasanatihim, dan memberikan manfaat untuk mereka serta menjadikan usaha mereka tersebut termasuk dalam timbangan kebaikan mereka di akhirat nanti. Ya, Ahmad bin Nasir At-Tayyar, Khatib Jami Abdullah bin Naufal Bizzulfi, di daerah Zulfi. Ada di channel YouTube-nya itu kalau salah, apa ya, channel YouTube-nya itu ada beliau. Masih muda sekali ternyata. Mimbar Zulfi, Mimbar Az-Zalifi. Ya. Masih muda sekali saya lihat, Masya Allah. Ya. Dan itu dengan keilmuan seperti, dengan usia muda seperti itu, namun beliau menuangkan pemikiran yang luar biasa di dalam buku ini. Seolah-olah beliau banyak sekali mengalami pengalaman kehidupan, kaya pengalaman dan seterusnya. Beliau tuangkan di dalam buku ini. Dan kayanya kita pengalaman itu karena kita banyak interaksi. Banyak interaksi, banyak membaca, banyak bergaul. Seperti Nabi Muhammad SAW mengetahui karakter banyak orang, itu karena beliau bergaul. Beliau disebut Al-Amin, dikenal oleh orang sebagai orang yang baik, diterima di masyarakat sampai beliau di usia 35 tahun, itu dipilih, diridhoi oleh masyarakat Quraisy sebagai peletak batu Hajar Aswad. Tatkala mereka berselisih, siapa yang paling berhak berselisih. Tapi tatkala Nabi SAW datang, mereka ridho. Menunjukkan Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Menunjukkan Nabi SAW diterima di tengah mereka. Nabi bergaul dengan mereka. Bersamaan dengan itu, Nabi pilih-pilih tetap. Gawe tidak benar, tidak diikuti oleh Nabi SAW. Ya. Dan Nabi tetap tunjukkan kebencian dengan Lata dan Uzza yang lain-lain. Bahkan ketika beliau diajak pamannya datang ke Bahira di Syam, kan Bahira itu bersumpah juga atas nama Lata dan Uzza. Karena niru orang Quraisy. Kata Nabi SAW,
Tidak usah sebut nama itu. Tidak ada sesuatu yang paling aku benci kalau dua hal itu. Nabi sebut. Tapi beliau tetap diterima di masyarakat. Menunjukkan gaul berarti Nabi SAW. Nah, cara gaulnya Nabi di tengah kebencian beliau terhadap kondisi masyarakat itu, tapi masih bisa diterima, ini yang butuh kita pelajari. Karena Nabi tidak menjauhi masyarakat. Sehingga beliau punya banyak pandangan, punya banyak pengalaman, punya banyak masukan, mampu menghadapi banyak orang, dan beliau lapang dadanya, itu kan karena pengalaman. Lapang dada itu adalah seseorang yang mampu menghadapi orang baik, mampu menghadapi orang jahat, mampu menghadapi orang menyenangkan, mampu menghadapi orang menyebalkan. Namanya lapang dada itu. Demikian mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan pertama ini, namanya ini baru muqaddimah ya. Antum jangan berharap kita langsung ngegas. Langsung bahas, wah ini gambaran bukunya seperti ini. Dan ke depan yang akan kita bahas itu seperti itu. Ya, sehingga kita pada titik di mana kita mencapai al-unsu billah. Ya, insyaallah. Dan seiring jalan juga saya nanti beradaptasi karena setiap buku kan karakternya beda-beda. Bagaimana membawakannya, bagaimana menjelaskannya, kemudian melihat antum, oh kondisinya ini sepertinya kayak ini, disesuaikan semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kemanfaatan dari buku ini. Demikian kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.